Bayangkan kaum muslimin ya, demi live streaming dari acara Paus Fransiskus, sampai-sampai azan maghrib yang ada di media itu dihilangkan, yang menghilangkan orang Islam. Sementara orang-orang dari Paus Fransiskus nggak ada permintaan supaya azan tersebut ditiadakan. Itu kan namanya toleransi. Informasi dari panitia bahwa mereka, kita ingin juga kedatangan ini sebuah yang baik, mereka ada misa dan lain-lain, tetapi luar biasa mereka tidak mau mengganggu jalannya sepak bola Indonesia. Itu kaum muslimin ya, pihak dari Paus Fransiskus, panitia penyelenggara acara misa tersebut ya. Acara bola yang ada di Indonesia saja mereka nggak mau ganggu, apalagi mengganggu azan. Itu kan hal yang mustahil. Tapi kok tiba-tiba orang yang ngaku Islam, apalagi menteri agama, kok bisa-bisanya menghinakan diri, menghinakan syariat Islam dengan meniadakan azan maghrib di media demi berlangsungnya acara live streaming acara misa Natal. Ini apa-apaan kaum muslimin? Ya, demi syiarnya orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, syiar Allah Subhanahu wa taala ditiadakan. Toleransi nggak itu namanya? Itu namanya toleransi. Dan ini ada yang lebih toleransi lagi kaum muslimin. Ini beredar video, ada pembacaan Injil di Masjid Istiqlal ketika ada acara Paus Fransiskus kemarin kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Masjid kaum muslimin, tempat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalamnya membacakan kitab-kitab yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah besar kaum muslimin. Musibah yang menimpa akidah umat Islam, terutama mereka para pembesar negeri ini kaum muslimin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kok bisa-bisanya masjid yang seharusnya dijadikan tempat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, malah dijadikan tempat untuk berbuat kesyirikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah kepunyaan Allah. Karena itu janganlah kalian menyembah apapun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kok bisa-bisanya masjid yang seharusnya dijadikan tempat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada kesyirikan di dalamnya, jangan sampai ada penghambaan diri di dalamnya kepada selain Allah, justru malah dijadikan tempat untuk membaca kitab-kitab orang-orang kafir. Ini musibah kaum muslimin, musibah. Nabi Muhammad SAW dahulu kaum muslimin, ketika ditawari oleh orang-orang kafir untuk hidup damai, saling menghargai, saling toleransi dengan cara yang seperti ini, Rasulullah SAW menolak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidum ma 'abattum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin." Nabi Muhammad dahulu mendapatkan tawaran kaum muslimin supaya mereka damai. Ya, Nabi menyembah Tuhan mereka menyembah Tuhan Nabi Muhammad SAW. Mereka menyembah Allah. Ya, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, "Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku tidak pernah menyembah apa yang engkau sembah. Kamu juga tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku." Dan bagian dari penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan mereka itu adalah membaca kitab-kitab mereka. Mereka membaca kitab mereka itu dalam rangka beribadah. Beribadah kepada selain Allah, tapi kok bisa dilaksanakan di dalam masjid? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau jadi apa umat Islam ini kalau mengikuti orang-orang seperti itu kaum muslimin ya? Padahal belum lama ini viral kejadian di Masjid Istiqlal ya, mengadakan seminar dengan mengundang orang-orang Yahudi. Ini sekarang justru malah terang-terangan Masjid Istiqlal dijadikan tempat untuk membaca Injil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini toleransi yang kebablasan namanya kaum muslimin. Toleransi yang kebablasan. Ya, acara bola saja orang kafir tidak ingin mengganggu. Ya, ini orang Islam sendiri. Demi berlangsungnya acara orang kafir, justru malah syiar-syiar Islam dikebiri. Ya, dengan alasan toleransi, tapi syariat Islam dihinakan. Kan dihinakan itu namanya. Ya, demi syiar orang kafir, masjid dijadikan tempat untuk berbuat kesyirikan. Musibah ini kaum muslimin. Ya, apakah kita ragu bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Dan bukankah kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar? Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selainnya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan perkataan Luqman kepada anaknya.
Ya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Kesyirikan itu adalah dosa yang besar, kezoliman yang besar, di mana kesyirikan itu menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya ya, orang-orang menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi kalau melihat ya video-video mereka kaum muslimin dengan orang kafir, mereka berkasih sayang, cium-cium tangan, bahkan imam besar Masjid Istiqlal sampai mengecup keningnya. Na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik.